Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Bu Riani. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang himpunan. Jadi, Ibu ingin melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah cara menyatakan himpunan. Lalu himpunan semesta, dan yang ketiga adalah himpunan kosong. Disimak ya. Nah, yang pertama di sini ada cara menyatakan himpunan. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital A, B, C, D, dan lain-lain. Dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Terdapat beberapa cara penulisan himpunan, yaitu yang pertama adalah dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contohnya seperti ini nih. Nah, contoh misalnya di sini ada A merupakan bilangan genap yang kurang dari 15. Nah, karena di sini cara menyatakannya yang pertama dengan kata-kata, maka kalian cukup menuliskan menjadi A sama dengan kurung kurawal bilangan genap yang kurang dari 15. Jadi kamu hanya tinggal menuliskan kembali ya, syaratnya apa saja tinggal dimasukkan tapi diganti dengan kurung kurawal. Mudah kan? Nah, selanjutnya yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Apa itu variabel? Variabel itu adalah sesuatu yang belum ada hasilnya, ya. Nah, di sini variabel ini bisa dinyatakan dengan huruf A sampai Z ya. Nah, tapi yang sering digunakan itu adalah huruf X ya. X ini adalah variabelnya ya. Nah, di sini contohnya masih seperti yang pertama, A merupakan bilangan genap yang kurang dari 15. Sehingga dengan notasi ini dituliskannya menjadi A sama dengan kurung kurawal X. Nah, lalu ada tanda garis ya. Garis itu dibacanya di mana? Jadi di sini A sama dengan kurung kurawal X, di mana X adalah kita lihat di sini bilangan genap kurang dari 15, maka kurangnya itu kita ganti dengan tanda seperti ini ya, yaitu kurang dari X kurang dari 15, lalu X. Nah, ada tanda E. Masih ingat nggak apa ini tanda ini? Ya, ini adalah anggota ya. X anggota bilangan genap kurawal tutup ya. Sehingga dengan notasi dituliskannya seperti ini ya. Ibu ulangi sekali lagi, A sama dengan kurung kurawal X, di mana X kurang dari 15, koma, X anggota bilangan genap. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Masih contoh yang tadi, A merupakan bilangan genap yang kurang dari 15. Maka kamu tinggal menuliskan A sama dengan kurung kurawal. Bilangan genap itu kan dimulai dari 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai 14. Karena di sini keterangannya kurang dari 15. Lalu ditutup lagi kurawalnya ya, seperti itu. Ini adalah cara menyatakan himpunan. Oke, agar lebih paham lagi, Ibu berikan satu contoh soal ya. Yang pertama, nyatakan himpunan B merupakan bilangan prima yang kurang dari 20. Nyatakan dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, di sini yang diketahuinya adalah himpunan B ya. Himpunan B merupakan bilangan prima yang kurang dari 20. Maka yang pertama, nah, jika dituliskan dengan kata-kata, maka B sama dengan kurung kurawal. Diketahuinya apa? Bilangan prima yang kurang dari 20. Nah, mudah ya. Yang kedua,
dengan notasi pembentuk himpunan. Maka di sini B sama dengan kurung kurawal X, di mana X kurang dari 20, X anggota bilangan prima. Iya, kurawalnya ditutup. Misalnya ada yang pertanyaan, "Bu, boleh tidak nulisnya tidak pakai X, misalnya pakai Y atau pakai A atau pakai B, boleh, ya. Cuman yang seperti yang sudah Ibu tadi sebutkan, sering yang dipakai itu adalah X ya, huruf kecil X-nya ya. Oke. Yang terakhir, dengan mendaftarkan anggotanya. Ada yang masih ingat pengertian bilangan prima itu apa? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari satu dan dia memiliki 2 faktor. Maka angka yang lebih dari satu angka berapa? 2. Iya, 2 itu hanya bisa dibagi satu dan dibagi angka sendiri ya. Berarti 2 itu cuma bisa dibagi satu sama dibagi 2. Terus 3 ya, 3 juga sama. Hanya bisa dibagi satu dan dibagi 3 saja ya, dibagi angka yang lain tidak bisa. Nah, berarti 3 itu termasuk, bilangan prima. Selanjutnya 5. Nah, 5 juga hanya bisa dibagi satu dan dibagi 5 ya. Bu, kenapa 4 tidak bisa? Nah, 4 itu dia bisa dibagi satu, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Nah, itu bukan syarat bilangan prima ya, maka 4 bukan termasuk bilangan prima. Maka di sini dengan mendaftarkan anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Karena di sini pertanyaan adalah bilangan prima yang kurang dari 20. Nah, seperti itu ya anak-anakku ya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Nah, himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S ya. S-nya menggunakan huruf kapital S ya. Singkatannya semesta. Oke. Sebagai contoh, misalkan A. Di sini misalnya Ibu punya A sama dengan kurung kurawal ada angka 7, 9, 11, dan 13. Dengan melihat angka ini, coba kira-kira apa ya bilangan semestanya? Himpunan semestanya. Nah, di sini himpunan semesta yang mungkin di sini mungkin yang pertama S adalah bilangan ganjil. Betul ya? 7, 9, 11, 13 itu termasuk ke dalam bilangan ganjil atau bisa juga semesta sama dengan bilangan asli, ya. Lalu bisa juga S itu adalah bilangan cacah, ya. Karena betul 7, 9, 11, 13 juga adalah termasuk anggota bilangan cacah. Atau S sama dengan bilangan ganjil yang lebih dari 5 dan kurang dari 15 ya. Nah, ini lebih lengkap lagi atau lebih spesifik ya. Tetapi kita tidak menuliskannya sebagai S sama dengan bilangan prima. Kenapa? Karena di sini ada angka 9. Ya, 9 itu bukan termasuk bilangan prima. 9 itu bisa dibagi satu, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9 dan selanjutnya. Ya. Nah, contoh lain lagi, misalnya di sini Ibu punya himpunan C sama dengan ada paus, harimau, kucing, singa, dan sapi. Himpunan semesta yang mungkin di sini S-nya misalnya yang pertama adalah hewan, ya. Atau S-nya sama dengan mamalia. Lalu atau S-nya itu adalah hewan yang bernafas dengan paru-paru. Nah, kamu tidak boleh menuliskannya misalnya S sama dengan hewan yang berkaki 4. Ya, kenapa? Karena di sini ada paus, ya. Nah, paus itu kan tidak berkaki 4 ya. Berarti tidak bisa dituliskan sebagai himpunan semesta. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, ada himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Nah, himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan huruf O yang dicoret atau kurung kurawal tapi dia kosong ya. Nih, tidak mempunyai anggota ya, seperti itu. Contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Nah, karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dua, maka B ini tidak memiliki anggota, sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B sama dengan kurung kurawal, kosong ya di sini ya, atau B sama dengan 0 yang dicoret, seperti itu ya. Nah,
Contoh 2, C adalah himpunan nama hari yang diawali dari huruf J. Ada tidak? Tidak ada ya. Maka J sama dengan kurung kurawal kosong ya, seperti ini atau J sama dengan 0 yang dicoret. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir di sini ada latihan soal. Nah, kalian coba yang pertama, nyatakan himpunan H merupakan bilangan ganjil yang kurang dari 12 dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Lalu yang kedua, nyatakan himpunan K. Di sini anggotanya merah, kuning, hijau ke dalam himpunan semesta ya. Kira-kira apa saja nih himpunan semestanya dari merah, kuning, hijau ini ya. Lalu yang ketiga, buatlah satu contoh himpunan kosong. Nah, kalian coba ya. Nah, anak-anak, pembahasan, materi hari ini, cukup sekian ya. Mudah-mudahan penjelasan Ibu dapat dipahami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi ya.